Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prima Dwi Widiarto dari jurusan Prodi Teknik Pertambangan. Izinkanlah saya di sini untuk memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Rencana Kegiatan Teknis dan Ekonomis Reklamasi Lahan Bekas Tambang Andesit di Sipi Pangegar, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang dibimbing oleh Insinyur Jainal MT dan CEO pembimbing saya Iswandaru STMT. Selanjutnya masuk ke latar belakang masalah, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat, maka semakin banyak kebutuhan hasil tambang yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan dan menunjang kehidupan masyarakat. Yang kedua, terdapatnya beberapa masalah dalam kegiatan penambangan, di antaranya terubahnya bentang alam dan tata guna lahan. Yang ketiga, seluruh perusahaan wajib melakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014. Dengan tujuan penelitian yang pertama mengetahui rencana teknis penataan lahan, yang kedua mengetahui rencana teknis revegetasi, yang ketiga mengetahui rencana teknis perawatan dan pemeliharaan, serta mengetahui total biaya yang dibutuhkan. Berikut ini diagram alir penelitian, berikut ini peta administrasi, berikut ini peta sampaian daerah, berikut ini peta topografi, berikut ini peta tata guna lahan, berikut ini peta rencana penambangan yang dilakukan ada 5 blok. Selanjutnya masuk ke rencana kegiatan reklamasi, di mana rencana luas area penambangan dan area reklamasi ini dilakukan sesuai dengan rencana luas bukaan tambang, di mana yang tercantum pada tabel berikut, serta skema kerja rencana reklamasi yang dilakukan sesuai dengan pembukaan lahan serta akhir dari penambangan itu sendiri. Kemudian berikut ini peta rencana reklamasi tahun 2021, berikut ini peta rencana reklamasi tahun 2022, berikut ini peta rencana reklamasi tahun 2023, hingga berikut ini peta rencana reklamasi tahun 2024. Dan untuk keseluruhan peta rencana reklamasi ada 5 blok hingga tahun 2025. Selanjutnya masuk ke penataan lahan, di mana penataan lahan di sini dibutuhkan pemadatan overburden dan topsoil. Setiap tahunnya berbeda sesuai dengan ketebalan tanah penutup dan tanah pucuknya. Selanjutnya masuk ke tabel perataan permukaan lahan. Di sini terdapatnya kebutuhan bahan bakar, waktu operasi alat, serta tabel penebaran tanah pucuk yang diketahui untuk mengetahui waktu operasi dan kebutuhan bahan bakar. Selanjutnya masuk ke kebutuhan alat, di mana kebutuhan alat yang dibutuhkan itu 3 alat. Untuk dump truck dan untuk ekskavator 1 alat dan untuk bulldozer itu 1 alat. Dan untuk waktu keseluruhan pengerjaan dengan total hari 246 hari selama 5 tahun. Selanjutnya masuk ke biaya perataan permukaan lahan, total keseluruhan yang didapatkan Rp386.321,9. Masuk ke tabel penebaran tanah pucuk dengan total keseluruhan Rp276.695.686. Masuk kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi di sini dengan jarak tanam serta pemilihan tanaman pokok, tanaman sisipan dan cover crop. Selanjutnya masuk ke biaya kegiatan revegetasi dengan total keseluruhan Rp56.451.620. Dengan telah menghitung keseluruhan hasil rekapitulasi biaya reklamasi dengan total keseluruhan Rp639.229.628,40. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yaitu rencana teknis penataan lahan yang direklamasi dengan luas total 3,32 hektar. Kemudian rencana revegetasi yang dilakukan setiap tahunnya dengan total keseluruhan 3,32 hektar dengan tanaman yang digunakan yaitu tanaman pokok berupa tanaman akasia, tanaman sisipan berupa pohon jambu, dan tanaman penutup berupa Mucuna bracteata. Kemudian yang ketiga rencana teknis pemeliharaan dan perawatan
yang meliputi kegiatan pengadaan pupuk urea, penyulaman, penyiraman, serta pengadaan obat-obatan untuk tanaman atau yang biasa disebut dengan insektisida tanaman. Dan yang keempat, total biaya rencana reklamasi yang dikeluarkan sebesar Rp639.229.628,40. Dengan saran yang pertama, rencana kegiatan reklamasi area penambangan yang akan dilakukan telah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang. Yang kedua, untuk rencana anggaran biaya reklamasi ini sifatnya tidak tetap atau dapat berubah sesuai dengan keadaan jalannya reklamasi. Oleh sebab itu diperlukan perhatian lagi kemungkinan yang akan terjadi pada saat pengerjaannya. Ya, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.